wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Pak Fauzan. 1 tahun ke depan Bapak akan mengampu pelajaran IPA kelas 7 dari kelas 7A sampai 7F. Asal dari Desa Pesawahan, sekarang Bapak tinggal di perumahan Singgang Kemuning Asri 3 yang berletak di Desa Asem di Blok Dongkol. Sebelum masuk ke materi yang akan Bapak sampaikan, terlebih dahulu kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mempersingkat waktu, kita masuk ke video pembelajarannya. Baiklah anak-anak, kita akan bahas bab 1 yaitu objek IPA dan pengamatannya. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan bacakan dulu tujuan pembelajaran dari bab 1 itu sendiri. Yang pertama, kalian diharapkan mampu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Dan yang kedua, kalian diminta untuk mampu menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, pada makhluk hidup, pada benda lain, benda di sekitar dengan menggunakan satuan baku dan satuan tak baku. Langsung masuk ke materi pertama, yaitu penyelidikan IPA. Di dalam penyelidikan IPA ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap penyelidikan IPA itu sendiri. Ada apa sih dengan tahap penyelidikan IPA? Dari tahap penyelidikan IPA itu sendiri, penyelidikan IPA adalah suatu ilmu pengetahuan yang pelajari tentang makhluk hidup dan benda mati. Cara untuk mempelajari IPA melalui proses penyelidikan IPA yaitu menyelidiki IPA termasuk bagian dari metode ilmiah. Metode ilmiah itu sendiri digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan melalui metode yang runtut dan sintetis. Yang pertama, tahap penyelidikan IPA. Proses penyelidikan IPA bertujuan untuk mengetahui informasi dari suatu objek IPA itu sendiri. Penyelidikan IPA digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan objek IPA itu sendiri. Tadi Bapak sudah singgung berkaitan dengan objek IPA. Objek IPA itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu makhluk hidup dan benda mati. Yang pertama adalah tahap penyelidikan IPA. Penyelidikan IPA dilakukan melalui 3 proses, yaitu proses kegiatan pengamatan, membuat inferensi, dan mengkomunikasikan. Kegiatan pengamatan dilakukan dengan menentukan bagian-bagian, fungsi, dan hal-hal yang berkaitan dengan suatu objek IPA. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan panca indera kita sendiri dan alat bantu dengan beberapa media yang bisa digunakan untuk penyelidikan itu sendiri. Yang kedua adalah metode ilmiah. Metode ilmiah termasuk bagian dari tahap penyelidikan IPA. Metode ilmiah menjelaskan lebih rinci cara-cara dalam penyelidikan suatu objek IPA dengan sistematis. Metode ilmiah dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah menyusun ataupun merumuskan masalah. Rumusan masalah dibuat dalam daftar pernyataan mengenai apa, mengapa, atau bagaimana tentang objek yang akan kita teliti. Yang kedua adalah menyusun kerangka teori. Kerangka teori berguna untuk mengetahui teori-teori yang relevan yang berkaitan dengan objek IPA yang sedang kita amati. Selanjutnya yang ketiga adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis digunakan untuk membuat jawaban sementara berdasarkan kerangka teori. Hipotesis digunakan sebagai dasar untuk mencari kebenaran dari sebuah penyelidikan IPA itu sendiri. Selanjutnya yang keempat adalah melakukan eksperimen. Eksperimen dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat yang dapat membuktikan kebenaran dari hipotesis tersebut. Yang kelima, mengolah ataupun menganalisis data. Data yang didapatkan dari eksperimen yang sudah dianalisis, kemudian data tersebut tujuannya untuk mengetahui kesesuaian data dengan kategori teori ataupun kerangka teori tersebut. Selanjutnya yang keenam adalah menarik kesimpulan. Didapatkan setelah menganalisis data.
Setelah melakukan eksperimen, hipotesis, dan sebagainya, baru menarik kesimpulan dari penyelidikan IPA dari yang terdapat pada metode ilmiah tersebut. Dan yang ketujuh adalah yang terakhir, kita mempublikasikan hasil dari penyelidikan melalui metode ilmiah tersebut. Dari tahapan penyelidikan IPA yang ketiga adalah sikap ilmiah. Dalam proses penyelidikan IPA, kita memerlukan sikap ilmiah. Sikap ilmiah diperlukan untuk mampu menerima ataupun tahap penyelidikan IPA yang ketiga adalah sikap ilmiah. Dalam proses penyelidikan IPA, kita memerlukan sikap ilmiah. Gunanya untuk apa? Sikap ilmiah itu diperlukan untuk mampu menerima pendapat orang lain dan bertindak dalam memecahkan suatu masalah secara sistematis. Beberapa macam sikap ilmiah yang dapat membedakan fakta dan opini, berani dan santun dalam menunjukkan pernyataan ataupun argumentasi, mengembangkan keingintahuan, peduli lingkungan, berpendapat secara ilmiah ataupun kritis, berani mengusulkan perbaikan, bertanggung jawab, jujur, disiplin, teliti, tekun, dan mampu bekerja sama. Pengukuran didefinisikan sebagai suatu proses membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai suatu satuan. Sedangkan besaran sendiri adalah suatu yang dapat diukur, dan satuan adalah sesuatu yang berfungsi sebagai pembanding pada suatu besaran itu sendiri. Atau satuan adalah cara menuliskan ataupun menyatakan nilai suatu besaran. Besaran pokok. Besaran pokok di sini ada 7. Yang pertama adalah panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu zat, dan intensitas cahaya. Ada beberapa alat yang digunakan dalam menyelesaikan besaran panjang, yaitu yang pertama adalah mistar, yang kedua jangka sorong, dan yang ketiga mikrometer sekrup. Waktu sendiri di sini kalian sudah paham, yaitu menggunakan jam tangan, jam ataupun stopwatch. Sedangkan massa, alat yang digunakan bisa menggunakan neraca digital ataupun neraca manual. Selanjutnya besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besarannya ataupun besaran pokok. Sedangkan tadi besaran pokok adalah besaran yang digunakan untuk menentukan besaran-besaran lainnya. Dari besaran turunan itu ada 9 besaran di dalamnya. Yang pertama adalah luas, volume, massa jenis, kecepatan, kelajuan, kecepatan, gaya, usaha ataupun kerja, dan tekanan. Selanjutnya, ada 4 macam besaran turunan yang penting untuk kalian pelajari pada bab ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengukur besaran luas. Luas merupakan besaran turunan yang dihasilkan dari 2 besaran, yaitu besaran panjang dengan cara menentukan luas, yaitu dengan mengkalikan hasil pengukuran panjang dengan panjang itu sendiri. Misalnya, sisi vertikal senilai 40 cm dan sisi horizontalnya senilai 60 cm. Maka besaran yang dihasilkan adalah didapatkan 40 cm dikali 60 cm, yaitu 2400 cm persegi. Yang kedua adalah mengukur besaran volume. Cara pengukuran besaran volume dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah benda yang berbentuk teratur. Pengukuran besaran volume benda yang berbentuk teratur dilakukan dengan mencari luas alas benda itu sendiri dan mengalikannya dengan panjang benda ataupun tinggi benda. Misalnya, volume sebuah benda kubus yang memiliki luas alas 20 cm persegi dengan tinggi benda 6 cm, maka besarnya volume
maka besarnya volume yaitu luas alas dikali tinggi. Contohnya 20 cm persegi dikali 6 cm adalah 120 cm kubik. Kedua, benda berbentuk tidak teratur. Pengukuran volume benda tidak teratur dilakukan dengan menggunakan ukur yang diisi dengan air ataupun zat cair. Misalnya, mengukur volume batu dilakukan dengan mengisi gelas ukur sebanyak 50 ml sebagai volume awal itu sendiri. Selanjutnya, masukkan batu ke dalam gelas ukur dan lihatlah skala volume yang akan terjadi. Di sana akan berubah. Misalnya menjadi 70 ml sebagai volume akhirnya. Jadi besarnya volume batu yaitu volume akhir dikurangi volume awal. Volume akhir tadi didapatkan 70 mili dan volume awal air itu sendiri adalah 50 mili. Jadi benda ataupun batu itu beratnya adalah 20 mili. Selanjutnya adalah mengukur besaran konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah besaran turunan dari besaran pokok, massa dan besaran turunan volume. Konsentrasi larutan ataupun massa jenis larutan ditentukan dengan mencari hasil bagi antara massa dengan volume benda. Contohnya, mengukur massa jenis batu dengan mengukur volume dengan gelas ukur dan massa dengan timbangan. Misalnya, diperoleh volume besar 20 mili dan massa 3 gram. Diketahui 20 mili sama dengan 20 cm kubik. Jadi massa 3 gram diubah menjadi satuan sentigram yaitu 300 centigram. Massa jenis batu yaitu massa dibagi volume yaitu 300 centigram dibagi 20 cm kubik. Hasilnya adalah 15 cm per cm kubik. Terakhir adalah mengukur laju pertumbuhan. Besaran laju pertumbuhan menunjukkan pertambahan tinggi tiap selang waktu tertentu. Besarnya laju pertumbuhan diukur dengan mencari besaran panjang dan waktu. Laju pertumbuhan dapat dicari dengan menentukan hasil bagi antara panjang pertumbuhan suatu jenis makhluk hidup dengan selang waktu yang diperlukan untuk tumbuh makhluk itu sendiri. Contohnya, dalam waktu 1 jam, tinggi batang tanaman bertambah 1 cm. Maka besarnya laju pertumbuhan adalah panjang dibagi waktu. 0,00001 km dibagi 1 jam, yaitu 0,0001 km per jam. Terima kasih kalian sudah mendengarkan Bapak menjabarkan materi bab 1 berkaitan dengan objek IPA dan pengamatannya. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.